Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Fauzan. Saya mengajar di SD 03618 Benteng dengan masa kerja lebih kurang 20 tahun. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan P2 Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi, NIM 210244458 dengan nomor peserta PPG 1508320000405. Hari ini Rabu 29 Januari 2025, saya Zul Fauzan SPDI akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning dengan materi yang saya ambil adalah membaca surah Al-Falaq dengan benar. Fase B kelas 4 semester genap Sekolah Dasar SD 03618 Benteng, Kecamatan Teguh Hulu, Kabupaten Tepung, Provinsi Jambi. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dahulu Bapak awali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan kesehatan ini memiliki kita bisa mengikuti nanti pelajaran dengan Bapak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan itu juga pembelajaran Bapak itu bisa menyenangkan ya. Sebelum memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa yang kita di depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, doa mulai. Selanjutnya sebagai persiapan kita kepada negara meminta salah satu dari teman temannya untuk maju ke depan memimpin lagu Garuda Pancasila. Itu silakan, ayo.
Ya, terima kasih. Coba tepuk tangan untuk teman kita. Untuk selanjutnya sebagai penyemangat kita sebelum masuk pembelajaran, semangat bisa dah? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Abang meminta untuk maju salah satu ke depan sedikit. Dari sebelah sini lagi. Salah satu. Coba minta. Coba yang depan. Yang depan ini ya. Terus semangat ya. Nah, terus semangat. Ya, terima kasih. Akan memeriksa kehadiran kita semua. Barangkali ada teman kita yang tidak hadir. Terus angkat tangan ya. Seandainya nama kita dipanggil. Sipa Dewi Pratisya. Hadir, Pak. Dara Yunita Gustia. Hadir, Pak. Hadir. Berarti kita ada semua. Ya. Alhamdulillah ya. Hadir semua. Sebelum kita masuk pembelajaran, di sini kita ada kesepakatan kelas dulu. Apa guna kesepakatan kelas? Tahu nggak apa gunanya? Tahu. Gunanya supaya pembelajaran kita nanti ya itu tetap berjalan dengan lancar, tidak ribut jadinya. Ya. Di situ ada 5 peraturan kelas yang harus kita ikuti. Coba kita baca bersama-sama. Yang pertama, apabila kita minta izin keluar kelas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ada nggak yang aneh dari kelima peraturan tersebut? Ada. Yang nomor berapa? 5. Bisa nggak kira-kira kita melakukan? Bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa. Tujuannya apa? Supaya kita tidak ribut. Kita boleh berbicara tapi tidak bersuara. Bagaimana caranya? Ada. Tidak. Supaya kita semacam kerukunan bagi kita warga kelas itu maksudnya ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi baru pembelajaran yaitu tentang membaca surah Al-Falaq ya. Pernah dengar nggak Al-Falaq? Saya yakin di antara semua sudah pernah. Kenapa? Karena ikut Yasin orang tua mungkin di situ kan sering dibawa surah Al-Falaq sebagai wiridan sebelum kita memasuki pembelajaran baru, terlebih dahulu Bapak menanyakan pembelajaran yang sudah lampau, yaitu masih ingat ada pelajaran yang sudah lampau minggu kemarin? Tentang Wudu. Apa yang masuk dengan wudu? mensucikan diri dari hadas kecil sebelum sholat. Kita yang sebelah kiri Bapak, yang perempuan? Mensucikan diri dari hadas kecil sebelum sholat. Ya, kita sebelah kanan Bapak? Dari masing-masing anggota tubuh yang itu adalah sebanyak 3 kali. Ya, benar sekali. Jadi yang dimaksud dengan sholat atau wudu ya, yaitu mensucikan diri dari hadas kecil sebelum sholat. Artinya apa? Kalau seandainya kita tidak berwudu, tidak mengambil sembahyang, artinya sholat kita tidak sah. Ya. Bukankah begitu kandungan kita? Ya. Ya, benar sekali. Terus dari masing-masing anggota tubuh kita itu berapa kali kita basuh? 3 kali. Semuanya 3 kali, mulai dari muka 3 kali, tangan 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena dikhawatirkan kalau sekali itu tidak mengenai semuanya, ya. Makanya diulang sampai 3 kali. Baik, pada kesempatan ini kita masuk ke pembelajaran baru yaitu tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq tadi apa artinya? Ya. Terus surah Al-Falaq adalah surah yang berapa dalam Quran?
karena diturunkan di kota karena diturunkan di kota Mekah. Ciri-ciri surah Makkiyah. Nah, surah Al-Falaq tadi itu tergolong surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah. Ya. Kemudian ada ciri-cirinya, karena di sini ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Nah, sekarang yang Bapak tanya, surat Makkiyahnya apa ciri-cirinya? Terus apa lagi? Ya, benar sekali ya. Jadi kalau ayat-ayatnya ciri-ciri surat Makkiyah tersebut yang pertama ayatnya pendek, bentuknya kurang juga misalnya kan pendek, dinas pendek. Tapi kalau misalkan wasam si waduha itu kan sampai ke itu kan panjang ayatnya, bukan surat Madaniyah. Kemudian ayatnya berisi tentang seruan bagaimana. Seruan keimanan itu maksudnya kita sebagai umat Islam ya, kita mewajibkan selalu menyembah Allah setiap waktu ya. Nah, itu ada. Paham sampai situ? Surah Al-Falaq tadi ada yang mengandung semacam keutamaan atau mengandung makna atau mengandung isi kandungan ya dalam surah Al-Falaq tersebut. Barangkali dari anak-anak ada yang tahu apa isi kandungan surah Al-Falaq? pada permohonan kepada Allah dari keadaan manusia seperti manusia. Ya, benar sekali ya, sebagai permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk seperti manusia. Ya, dengan membaca ayat tersebut mudah-mudahan insyaallah kita bisa terhindar ya. Nah, terus dari hewan misalkan dari binatang buas, kalau seandainya kita berpergian melewati tengah hari atau masuk hutan ya, setidak-tidaknya kita membaca Bismillah ya. Dengan Bismillah tersebut berarti memberitahu kepada Allah bahwa kita dekat dengan Allah ya, supaya kita selalu mendapat penjagaan dari Allah. Itu maksudnya ya. Apalagi di sini surah Al-Falaq yang ditekankan untuk perlindungan. Paham sampai situ? Membaca surah Al-Falaq dulu ya, turut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bisa kira-kira untuk membacanya? Bisa. Coba yang kelompok dua. Yang kelompok satunya diam, yang kelompok dua saja yang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, benar. Sekarang kelompok dua, yang ada lakinya gabung dengan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi dari kesemuanya yang kita baca tadi, masing-masing kelompok sebenarnya sudah benar. Namun persoalannya di situ barangkali terlupa ya, tidak tampak. Seperti Pak contohkan misalkan bacanya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu ya. Kira-kira bisa? Bisa. Coba baca sempat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min
benar nampaknya sudah bagus ya. Namun hal tersebut hendaknya ngajinya lebih ditingkatkan lagi di rumah ya. Karena apa? Karena pelajaran di sekolah ini itu cuman waktunya dikit ya untuk belajar. Sementara waktu untuk belajar lebih banyaknya tentang agama itu di rumah ya. Jangan sampai kita tidak ngaji malam dengan ngaji siang. Di sini ada nggak yang nggak ngaji malam? Ngaji malam semua? Iya. Bapak kasih tugas diskusi, jadi anak-anak bapak kasih bapak bagi dalam dua kelompok ya. Yang sini sebelah kanan bapak itu kelompok 1, yang laki-laki masuk ke kelompok 1, karena kelompok 1 yang perempuannya dikit. Kemudian di sebelah kiri bapak itu bapak kategorikan kelompok 2 karena orangnya banyak ya. Tugas diskusinya sudah bapak kasih ya, itu lembar kerja tadi dipersilakan isi. Dari masing-masing isi kelompok nanti untuk mempresentasikan aktivitasnya ya. Kalau kita ada kelompok 1 untuk maju ke depan. Kelompok 1.
surah Al-Falaq ayat kedua. Kalian betul dah? Ulang lagi. Min. Benar atau salah? Kira-kira ada yang ditanyakan dari kelompok dua? Ini sudah silakan dulu. Terima kasih. Kemudian kelompok dua lagi. Silakan perwakilannya Nora. Dari kelompok 2 Surah Al-Falaq ayat pertama ayat pertama yang berdiri benar atau salah? Kira-kira ada yang ditanyakan enggak yang kelompok dua? Terima kasih. Sebelum Bapak kasih tugas untuk PR di rumah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tadi yang kita pelajari, ya, ada yang bisa tak menyimpulkan? Ada yang bisa tak? Kelompok dua? Saya Pak, Ya, coba. kita harus senantiasa membiasakan membaca surah Al-Falaq agar kita terhindar dari kejahatan manusia dan mendapat perlindungan dari Allah. Ya, benar sekali. Kelompok satu, silakan. Kita harus senantiasa membiasakan membaca surah Al-Falaq agar kita terhindar dari kejahatan manusia dan mendapat perlindungan dari Allah. Ya, benar sekali. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita dari surah Al-Falaq tadi, ya, kita harus senantiasa membiasakan membaca surah Al-Falaq agar kita terhindar dari kejahatan baik manusia maupun hewan, ya, dan selalu mendapat pertolongan Allah, ya. Nah, sekarang catat ya, ini tugas di rumah. Yang tugasnya yang pertama, sebutkan isi kandungan surah Al-Falaq. Kemudian yang kedua, berapa jumlah ayat surah Al-Falaq? Terakhir, ada pertanyaan tak? Iya. Semua? Jadi untuk minggu depan pembelajaran kita yaitu masuk ke tentang anak soleh. Jadi kamu cari tahu tentang pembelajaran anak soleh, ya, supaya pembelajaran nanti depan kita bisa langsung nyambung. Ya, ciri-ciri anak soleh barangkali, tapi anak soleh, baik di Google maupun di buku pembelajaran lainnya. Jadi untuk pembelajaran Bapak pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Di lain kesempatan kita sambung lagi dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, biar kita selamat di perjalanan, ya, biar ilmu yang Bapak kasih tadi bisa bawa pulang. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan sudah.